ini menarik. Ya. Kenapa ketika kita mengajukan aksara kita sendiri mesti ditolak begitu? Iya. Padahal itu punya kita. Terus Iya. kenapa ICANN menolak? Apa tuh? Ada alasan tertentu nggak? Kenapa aksara milik sendiri, aksara Indonesia yang ada di Indonesia itu ditolak ketika pengajuannya menjadi domain itu? Dari kita kan mungkin kita kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga yang mungkin memang aktif juga ya. Kan kita lihat mungkin di FIB ini kegiatannya banyak. Oh, kenapa nggak kita bikin kerjasama nih dengan FIB? Selain mereka juga punya concern terhadap hal tersebut gitu kan, kita juga bisa meramaikan gaungnya gitu. Yang tadi Mbak Cika bilang mungkin itu kan juga menjadi goals untuk itu bisa kita ramaikan di publik ya, terutama di dunia digital, karena itu bisa menjadi menaikkan standarnya statusnya Unicode tadi gitu. Nah, makanya kita harus membuat banyak kegiatan juga yang memang ada buktinya, evidence-nya secara digital gitu. Salah satunya kan dengan FIB. Ya kalau di beberapa daerah lain kita juga ada kerjasama dengan kampus-kampus lainnya gitu. Cuma ya FIB punya concern di situ, ya kita kenapa kita nggak kerjasama gitu. Meskipun kuliahnya di budaya, tapi ada yang tertarik buat ngoding. Ya. Itu bisa juga. Siapa tahu kedepannya ngodingnya bisa pakai aksara. Wah, keren. Ya kan? Oh, ya. Itu juga kita lagi ngerilis untuk itu juga gitu. Jadi mulai ada riset lah. Ada riset itu juga. Itu menarik, itu coding dengan aksara Sunda, Pi. Nah, jadi Biorka nggak mungkin bisa nge-hack itu. Gimana coba? Orang hacker tuh berarti dia harus belajar aksara Nusantara nanti. Iya, harus paham dulu. Harus paham dulu. Iya. Jadi Kadibah Niring Pahaman Binaya Podcast. Oke, Sobat Budaya, kita jumpa lagi di podcast kesayangan kita bersama, Binaya Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan 2 orang tamu, narasumber begitulah ya, dan mbak-mbak yang cantik-cantik dan datang dari jauh, dari Jakarta. Dari Jakarta, tepatnya dari Pandi. Nah, apa itu Pandi? Nanti kita diskusi lebih jauh apa itu Pandi, terus kenapa bisa jadi mitra atau partner kita di Fakultas Ilmu Budaya, dan apa hubungannya antara Pandi dan topik utama yang akan kita diskusikan pada podcast kali ini, yaitu mengenai digitalisasi aksara Nusantara. Kita akan bicara lebih khusus mengenai aksara Bali yang masuk ke dalam ranah digital. Nah, ini perubahan yang sangat signifikan yang akan kita hadapi ke depannya mengenai aksara-aksara yang ada di Nusantara. Pertama-tama kita mau kenalan dulu ya. Jadi ada 2 orang narasumber kita pagi ini. Yang pertama adalah Mbak Cika, nanti diperkenalkan lebih jelas lagi. Ada Mbak Ayu. Nah, dua-duanya ini adalah perwakilan dari Pandi. Dari Mbak Cika dulu deh. Nah, Mbak Cika ini bagaimana, dan posisinya sebagai apa di Pandi? Nah, nanti setelah itu baru kita jelasin Pandi itu apa gitu. Oke, siap. Manggilnya teman-temannya apa? Sobat Budaya ya? Sobat Budaya. Oke. Sobat Budaya, perkenalkan saya Cika Yuning Tias dari tim Pandi, lebih tepatnya dari tim Business Development, Marketing, dan Kerjasamanya. Nah, ini yang lanjut aja nih, sebelah saya nih Bu Asdep saya nih. Nah, silahkan. Halo teman-teman Sobat Budaya, saya Ayu dari Pandi ya. Kebetulan kami dari divisi Marketing, Kerjasama, dan Pengembangan Usaha gitu. Nah, jadi dua-duanya dari satu bidang yang sama ya? Iya, satu bidang yang sama. Dan itu berkaitan dengan kerjasama, nanti itu yang akan kita hubungkan. Kenapa bisa kerjasama kita antara FIB dan Pandi? Sekarang mungkin banyak yang belum tahu, atau banyak yang sudah tahu sebetulnya, tapi Sobat Budaya yang tidak aware dengan perkembangan teknologi khususnya di dunia digital dan informasi internet terutama, mungkin tumben dengar Pandi gitu loh. Nah, kalau teman-teman di informatika itu udah lumrah lah, semua tahu. Nah, Pandi itu apa sih sebetulnya? Siapa nih? Mbak Cika mungkin. Mbak Cika. Jadi teman-teman Sobat Budaya, Pandi itu kami adalah organisasi pengelola nama domain internet Indonesia.
Jadi kita itu sebenarnya fokusnya mengelola nama domain khusus berakhiran.id gitu, Bli. Nah, Pandi sendiri tuh sebetulnya mungkin ya karena teman-teman mungkin jarang yang dengar. Taunya kan pastinya hanya domain aja di belakangnya gitu. Kalau akses website www.fib gitu kan .ac.id ya. Nah itu tuh yang .id ac.id-nya itu kita yang ngelola gitu. Jadi Pandi itu punya total ada 13 produk. Produk utamanya adalah domain.id dan turunan domain lainnya tuh ya seperti ada ac.id, sch.id, co.id, my.id dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau tahu bisa cek di pandi.id. Itu kita punya domain yang peruntukannya tuh beda-beda. Ada yang untuk perorangan, ada yang untuk corporate, sekolah, universitas dan masih banyak lagi gitu. Dan Pandi sendiri kita itu kalau untuk urusan yang digitalisasinya mungkin nanti ke Mbak Ayu aja ya Bri ya. Jadi kalau untuk fokusnya Pandi sebetulnya ke situ dan goals utamanya juga dari program ini kita mau buat ini kisi-kisinya kita mau buat domain lagi ya tapi dengan aksara bali.id gitu. Tapi tetap belakangnya ID. Tetap belakangnya saat ini masih ID. Memang cita-citanya sih sebenarnya bisa semuanya ya kalau bisa. Itu goals utamanya. Oke. Nah, itu sudah kita tahulah sedikit mengenai profil company dari Pandi itu apa. Nah, dalam perjalanan Pandi ini tentu ya kita bersama tahu bahwa Pandi itu adalah lembaga yang dalam tanda kutip profit pasti kan, dan tentu pasti ada program-program yang bersifat CSR atau yang sosial begitulah ya. Betul. Nah, nanti mungkin kita lebih banyak apa sih kegiatan yang bersifat CSR dari Pandi khususnya yang berkaitan dengan budaya atau yang tadi sempat di awal saya singgung itu mengenai digitasi aksara-aksara yang ada di Nusantara. Boleh ke Mbak Ayu dulu. Ini apa nih program unggulan Pandi yang berkaitan dengan budaya? Karena kita ada di podcast tentang budaya nih. Nggak mungkin kita bicara olahraga di sini. Iya. Kalau dari kita sendiri di Pandi itu kita ada program ya. Kalau di tahun lalu kita ada merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara. Karena kepanjangannya kita singkat aja Mimdan gitu ya. Kalau Mimdan itu sendiri kita lebih ke ranahnya digitalisasi untuk aksara-aksara, harapannya itu untuk preservasi. Gimana caranya aksara itu lebih mudah sebenarnya dilihat melalui ranah digital gitu. Karena kita kan harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Sekarang ini kan kita tahu sendiri ini udah di era digital. Nah, sedangkan untuk di tahun ini kita tuh ada program Internationalized Domain Name. Itu lebih ke tindak lanjut di mana aksara itu bisa dibaca nantinya untuk jadi website gitu atau nama domain. Mungkin gitu sih kalau dari kita. Nah, sedangkan kita punya sendiri banyak beberapa di program-program itu ada beberapa program turunan di mana kita ada beberapa kegiatan yang memang kita lakukan dan itu bekerja sama dengan beberapa stakeholder serta mitra-mitra kami sendiri gitu. Bentar lu. Berarti Pandi itu ada di bawah naungan apa nih? Kalau kita ada lembaga internet dunia, Oke. Berarti nggak ada di bawah naungan pemerintah gitu nggak ya? Itu hanya kita dapat mandat aja untuk yang berhak mengelola di Indonesia itu adalah Pandi gitu, organisasinya. Gitu. Jadi ini organisasi yang sifatnya mandiri begitulah ya. Tidak ada keterkaitan langsung dengan pemerintah. Kominfo terutama, tapi tetap melakukan koordinasi begitulah ya. Betul. Kira-kiranya. Oke. Nah, karena tadi Mbak Ayu juga sudah jelaskan mengenai program yang berbau budaya itu ada Mimdan dan ada IDN Internationalized Domain Name. Nah, yang Mimdan dulu deh. Nah, itu udah jalan sejak berapa tahun? 2020. 2020. Ya, sampai saat ini. Masih jalan betul ya? Iya. Nah, merajut Indonesia tadi apa? Melalui digitalisasi aksara Nusantara. Wow. Oke. Kenapa bisa muncul ide program seperti itu? Dan itu. Sebenarnya kalau dari kita kan kita itu
mempunyai tujuan untuk memberikan awareness mengenai domain.id. Kalau tujuan dari kita sendiri gitu, memberitahu di berbagai wilayah. Jadi bukan di segi budaya aja sebenarnya, ada olahraga dan lain-lain. Cuma kan karena ini bincang budaya, kita bahasnya budaya aja gitu. Makanya salah satu program yang muncul itu ya Mindan gitu. Tujuan utamanya juga ya yang saat ini kita sempat soundingkan itu untuk IDN, karena itu kan memang terkait dengan Pandi sendiri gitu, mengenai apa namanya internet dan domain. Sebenarnya lebih ke situ. Mungkin dari Mbak Cika ada tambahan. Kalau mungkin sobat budaya masih bingung kenapa kita Iya. di dunia internet tapi kok ngurusinnya Soal budaya. budaya gitu Nah. kan. Nah, selain yang tadi Mbak Ayu jelaskan, memang kita banyak ada cabang, kita harus nyentuh ke cabang musik juga untuk Iya. awareness, olahraga, dan salah satunya budaya. Tapi goalsnya yang dari Utamanya. budaya ini nih yang utamanya itu kita karena waktu itu di tahun 2020 sebetulnya di akhir 2019 ya. Di Iya. akhir 2019 itu kita kan ada suka ngikutin forum yang namanya Asia Pacific Top Level Domain. Jadi seluruh wilayah di Asia Pasifik itu kita ada pertemuan, kita ikuti dan saling sharing. Jadi di negara lain kan juga mereka punya domain seperti ada .my dari Malaysia, terus ada juga .jp dari Jepang dan lain sebagainya. Nah, mereka itu sudah mempunyai domain dengan aksaranya masing-masing gitu. Oke. Nah, terutama negara tetangga juga nih yang hampir mirip-mirip nih, domainnya kan .in dari India. Nah, India juga kan punya banyak aksara. Ya, Iya. ya. Mereka bahkan punya domain tuh sekitar ada 17 domain yang didaftarkan, si internationalized domain names-nya itu gitu. Nah, disitulah Pandi akhirnya tersadar, Baru sadar. baru lihat gitu kan kalau kenyataannya kok kita punya banyak aksara tapi kita belum ada domain yang bahkan pakai jumlah aksara kita lebih banyak lebih gitu banyak kan. dari negara Lebih beragam. lain gitu, Hmm. lebih beragam. Nah, disitulah kita harus susun strategi itu. Nah, cita-cita kita itu mempunyai si domain yang kalau saat ini masih aksarabali.id, nextnya kita harus buat .bali dengan aksara Bali gitu misalnya contohnya, atau .id dengan aksara Aksara Bali. Tapi sebetulnya ini suatu hal yang menarik ya, karena inisiasi itu justru muncul dari swasta, bukan Iya. dari pemerintah. Ini agak menyentil-menyentil pemerintah sebetulnya, tapi oke aja sih sebetulnya. Siapapun yang bergerak selama itu demi kebaikan dan kemaslahatan budaya Indonesia nggak masalah sebetulnya. Nah, terus ketika mulai menginisiasi program itu pasti harus sounding dong ke pemerintah. Betul. Ya. Terus tanggapannya gimana? Terutama yang di pusat, karena teman-teman di Pandi kan di pusat nih istilahnya. Iya. Awal-awal ketika sounding itu. Kalau kita kan memang sebenarnya ada sounding ke beberapa kementerian terkait ya, ke pemerintah, seperti ke Kemenko PMK, dan memang mereka juga punya pekerjaan yang sebenarnya berkaitan langsung gitu dengan mengenai preservasi bahasa dan aksara kayak gitu. Nah, selain itu juga kita juga pernah ke Badan Bahasa. Bisa Iya, Kemendikbud ya, kita pernah Kemendikbud, Kemendikbud. Iya, lalu ada dengan Kominfo. Kominfo itu kita ke beberapa dirjen juga gitu, direktorat gitu. Maksudnya karena kan nggak semua itu lebih ke apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu, apa yang kita programkan. Sedangkan kita harus melihat nih untuk yang dikerjakan mengenai apa yang terkait dengan program kita itu ada di direktorat mana kayak gitu. Kalau sama Kemenko PMK sih kita udah ada kerjasama memang ya. Jadi banyak dari mereka yang memang menyambut baik dengan apa yang kita coba lakukan saat ini gitu. Hanya disambut aja. Iya, ada. Kita ada melakukan kegiatan kolaborasi bersama juga gitu dengan beberapa stakeholder dan kementerian gitu. Nah, itu maksud saya yang jadi perhatian bersama begitu ketika ada pihak non pemerintahan yang melakukan gerakan yang justru bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat budaya Indonesia begitu kan, sebaiknya pemerintah memberikan dukungan dan tidak hanya memberikan sambutan, tapi bekerja bersama-sama memberi dukungan dari berbagai sisi yang barangkali memang siap untuk dikerjakan bareng-bareng. Selain pemerintah Indonesia dan beberapa kementerian yang tadi disampaikan,
yang lainnya ada nggak yang dukungan yang lebih tingkat dunia, misalnya dari ICANN memberikan dukungan aja dong begitu, atau dari mana gitu? Kalau ya UNESCO, dari UNESCO sih Oke. kita ada dukungan juga. Memang kita juga pernah kerjasama gitu. Ada PKS ya waktu itu LOI. dengan di UNESCO. Mhm. Setelah itu kalau sama ICANN-nya sendiri ya kita memang sudah banyak berdiskusi gitu dengan pihak ICANN, karena sebelumnya kan kita sudah pernah ya masukin untuk aksara Jawa untuk diidenkan gitu. Cuma ada beberapa hal yang memang mungkin belum bisa gitu untuk kita mencapai goal tersebut gitu. Nah dari situ kan kita butuh bertanya atau diskusi sama mereka, ini kenapa ya, untuk fungsinya perbaikan sih ke depannya. Jadi pada saat kita mengajukan lagi, kita bisa evaluasi gitu. Apa sih yang perlu kita tambahkan, apa yang perlu diperbaiki dari sebelumnya gitu. Oh berarti sudah sempat mengajukan, Sudah. terus ditolak gitu kan? Iya. Kurang PDKT berarti. PDKT. Nah ini menarik. Ya. Kenapa ketika kita mengajukan aksara kita sendiri mesti ditolak begitu? Iya. Padahal itu punya kita. Terus Iya. kenapa ICANN menolak? Apa tuh? Ada alasan tertentu nggak? Kenapa aksara milik sendiri, aksara Indonesia yang ada di Indonesia itu ditolak ketika pengajuannya menjadi domain itu? Iya. Itu lebih ke statusnya kemarin ya. Dianggapnya masih Jadi kalau untuk pengajuannya sendiri yang akhirnya kita tahu setelah Iya. pengalaman itu, sebelumnya kan kita si program ini kan belum seluas sekarang nih. Hmm. Ilmunya. Iya. Nah di awal itu karena kita masih coba-coba ya. Awalnya coba-coba. Coba-coba. Nah itu disitulah balasan ICANN itu ternyata penolakannya itu mereka menjabarkan dari mulai penggunaannya di dunia internet itu sampai sekarang tuh seperti apa, karena ternyata ada 2 lembaga terkait. Selain ICANN itu juga ada lembaga yang namanya Unicode yang untuk yang memberikan status-status gitu untuk kode-kode unik di internet gitu. Jadi seperti kita contoh bikin emoji gitu kan. Kalau kita kan ngetik di keyboard tidak ada lambang emojinya gitu. Nah, itu mereka yang memberikan megang ininya ya, Lisensinya. kode-kodenya, Ya. lisensinya gitu. Ternyata aksara kita juga gitu harus didaftarkan di situ dulu, dan keadaannya memang sebetulnya sudah terdaftar. Tapi mereka juga punya kriteria, Bri. Jadi ada tabel-tabel tingkatan levelnya, yang di mana aksara dari negara mana yang diperbolehkan gitu untuk masuk, bisa diakses, bisa terlihat di browser tanpa harus download aplikasi dan lain sebagainya gitu. Tapi langsung keluar, seperti yang kalau kita klik aksara Arab mungkin atau Chinese kan langsung keluar gitu. ya, jadi bukan Unicode lagi ya Bukan bentuknya. Unicode lagi, Iya. bukan kode lagi di belakangnya. Nah, sedangkan aksara kita tuh enggak, masih bentuknya masih acak tuh gitu. Iya. Meskipun hanya satu huruf, misalnya Hana gitu, itu masih tidak tertulis Hana gitu. Nah, itu level-levelannya itu Unicode punya ada 2 level yang aksara kita dapat dari Unicode. Jadi ada 7 aksara yang masuk ya. Iya, 7 7 aksara dulu, termasuk Jawa, Sunda, Bali ya. Apa lagi? Ada Rejang, ada Batak, ada Makassar yang jangang-jangang ya. Iya. Nah, itu udah masuk, dan yang paling baru lagi baru masuk berarti total ada 8 ya sekarang. Ada Kawi. Kawi ya. Oh, keren. Kawi juga sudah masuk. Itu keren tuh. Nah, itu masih masuknya di level limited use gitu. Iya. Bahkan ada beberapa yang dari 7 yang awal sudah masuk itu masuknya ke excluded karena dianggap hanya historical aja, sejarah aja, bagian dari sejarah. Tapi Oke. karena penggunaannya sudah tidak masif di internet, mereka cukup terdaftar tapi tidak dapat digunakan secara masif gitu. Nah, kalau yang di limited use itu masih bisa digunakan, asalkan kita juga harus usaha juga. Salah satunya yaitu kita bikin merajut Indonesia ini dan internationalized domain name ini untuk menaikkan status itu. Nah, itu salah satu balasan dari ICANN yang ICANN jelaskan, dan masih banyak lagi. Salah satunya juga dukungan dari negara kita sendiri yang dipertanyakan gitu. Ya. Ketika negara lain itu kan memang mereka memiliki UU atau Perpu ya, ya itu peraturan Undang-undang lah ya. Undang-undang. Nah, itu undang-undang yang memang menyatakan kalau mereka menggunakan bahasa daerah ataupun aksaranya sebagai bahasa administratif, sedangkan di kita itu nggak ada gitu. Nah, itulah yang bikin kita kesulitan untuk mendaftarkan di awalnya gitu. Itu penolakan. Oke, jadi itu sedikit
apa namanya sumber masalahnya kita Sumber sudah masalahnya. urai kan. Berarti yang pertama oke, aksara kita sudah ada di Unicode, tapi masih statusnya belum belum bisa. bisa memenuhi standar dari apa yang diwajibkan oleh ICANN, karena dianggap sebagai sesuatu yang sebagiannya masih historical, statusnya masih di awang-awang lah. Memang kesehariannya dipakai kan sebetulnya dalam kegiatan adat. Banyak aksara-aksara Nusantara itu masih dipakai dalam kegiatan adat, dalam kegiatan keagamaan atau ritual-ritual tertentu di daerah masing-masing. Tapi memang di dunia internet itu memang sulit ya. Iya. Ya belum digunakan secara masif. Ya mungkin karena belum ada yang melirik itu di awal, sehingga sekarang Pandi sudah melirik itu dan menggerakkan motornya di situ. Nah yang berikutnya tadi Mbak Mbak Cika sempat singgung itu masalah undang-undang itu agak sulit memang sih. Ranahnya bukan di kita, ranahnya bukan di kita, ranahnya hanya ada di pemerintahan dan tingkat sensitivitas pemerintah melihat peluang ini memang perlu digosok-gosok terus nampaknya. Itu sebetulnya juga terjadi di Bali kan dulu ketika memang di Bali dulu tahun 92 kalau nggak salah itu sudah ada perda yang berkaitan dengan bahasa, aksara dan sastra Bali. Cuman itu belum detail. Akhirnya kita gosok-gosok, akhirnya lahirlah perda yang lebih detail lagi di tahun 2018 tentang bagaimana sih penggunaan aksara Bali, bahasa Bali dan aksara Bali di berbagai ranah, di ranah publik maupun di ranah private atau organisasi tradisional. Nah itu yang jadi salah satu keunggulan Bali sebetulnya. Mohon maaf ya agak nyombong dikit ya. Jadi supaya sobat budaya juga tahu bahwa boleh dibilang pemerintah Provinsi Bali itu adalah pemerintah yang dalam hal ini paling concern. Ya, paling concern, paling peduli dengan keberadaan bahasa aksara dan sastranya, sehingga ada perda yang membicarakan hal itu secara khusus dan sangat mendetail, termasuk langkah-langkah preventif dan langkah-langkah inovatif yang harus dilakukan pada 3 bidang ini. Itu juga membantu kemarin ya kalau nggak salah perjalanannya mendaftarkan aksara Bali itu jadi lebih lancar karena dianggap sudah istilahnya sudah dinaungi lah oleh pemerintahnya. Penggunaannya juga sudah nggak hanya di ranah tradisional tapi sudah mulai ke arah digital. Nah untuk program yang ini saya juga mau tahu alasannya, meskipun saya juga yang ngurus kerjasama ini kan. Kenapa sih milih FIB dan Udayana secara umum untuk kerjasama khususnya untuk aksara Bali ini? Iya, kalau dari kita kan mungkin kita kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga yang mungkin memang aktif juga ya. Kan kita lihat mungkin di FIB ini kegiatannya banyak. Oh kenapa nggak kita bikin kerjasama nih dengan FIB? Selain mereka juga punya concern terhadap hal tersebut gitu kan, kita juga bisa meramaikan gaungnya gitu. Yang tadi Mbak Cika bilang mungkin itu kan juga menjadi goals untuk itu bisa kita ramaikan di publik ya, terutama di dunia digital, karena itu bisa menjadi menaikkan standarnya statusnya Unicode tadi gitu. Nah, makanya kita harus membuat banyak kegiatan juga yang memang ada buktinya, evidence-nya secara digital gitu. Salah satunya kan dengan FIB. Ya kalau di beberapa daerah lain kita juga ada kerjasama dengan kampus-kampus lainnya gitu. Cuma ya FIB punya concern di situ, ya kenapa kita nggak kerjasama gitu kan? Kita sebenarnya sejujurnya nih, sejujurly gitu. Ya, sejujurly. Anak Jaksel ya. Enggak tangerang. Tangerang. Jadi di Pandi kita tuh nggak ada yang ahli aksara. Jadi kita untuk cari mitra yang paling strategis pastinya kita harus cari ahlinya. Nah, ahlinya yang udah pasti lah ya, kita
larinya ke FIB. Oke. Siapa lagi gitu. Pas. Yang berbau budaya udah pasti kan. Iya, gitu. Kami adalah core of the core, intinya inti, ahlinya ahli untuk urusan yang berkaitan dengan budaya. Cuma kebetulan waktu ketika kita awal-awal ketemu itu kan dengan Pak Heru, salah satu pimpinan di Pandi juga. Jadi Pak Heru itu pimpinan di Pandi yang awal-awal kita jumpa lalu mulai melakukan kerjasama. Kami juga agak minder karena urusannya dengan teknologi. Oke, kami paham konteks dan bagaimana aturan standar dalam hal aksara di FIB itu kami punya banyak ahli yang paham itu, tapi bagaimana membawanya pada ranah digital itu kami kan nggak tahu. Jadi sebetulnya Pak Heru yang meyakinkan kami untuk deal kerjasama, lalu kita bareng-bareng akhirnya kita terlibat dengan beberapa partner juga di fakultas lain yang akhirnya itu jadi satu MOU yang kita kerjakan bareng-bareng dengan FIB dan fakultas MIPA. Nah itu keren sekali. Nah kita udah jalanin berapa program sih waktu itu yang awal-awal? Di awal waktu masih merajut Indonesia. Iya. Setelah MOU itu kita ada lomba. Oh iya, lomba website. Ya. Nah itu lomba website itu kayak gimana ya? Saya hampir lupa. Jadi kita membuat lomba untuk menulis, membuat website dengan domain dan konten menggunakan aksara Bali, full aksara Bali gitu. Itu ada kriterianya kan waktu itu kalau nggak salah kita susun bareng-bareng tuh Jadi harus berapa puluh persen tuh tampilannya harus menggunakan aksara Bali. Untuk di tampilan websitenya udah oke kemarin, tapi untuk si domainnya sendiri kita masih bentuk Unicode ya. Jadi masih berupa XN min terus ada huruf dan angka acak di belakangnya. Jadi masih belum sempurna gitu. Semoga sih berharapnya nextnya ada lagi yang seperti itu. Tapi kita udah pakai domain yang baru. Oke, sudah nggak Unicode lagi. Itu bukan simbol-simbol lagi kan, langsung aksara Nusantaranya. Lomba domain ini berapa tempat sih udah? Kita berapa aksara gitu yang? Kita memang menyelenggarakan itu di aksara yang memang sudah terdaftar di Unicode dulu ya. Jadi kita ada Jawa, Sunda, Bali, Pegon ya, sama apa lagi ya? Satu lagi. Jawa, Sunda, Bali, Pegon. 4 ya? Ada lagi ya. Soalnya dari 8 Lontarak. Oh iya, Lontarak. Oke. Saya juga ragu kalau teman-teman sobat budaya tahu semua aksara itu. Tapi dengan adanya usaha yang dilakukan oleh Pandi melalui lomba domain itu, kalau untuk Bali itu gaungnya luar biasa waktu itu. Karena apa? Setelah lomba yang dibikin oleh Pandi yang kerjasamanya sama FIB, nah ditirulah sama satu partai politik begitu yang juga melakukan gerakan yang sama, yang concernnya juga kebetulan sama terhadap pelestarian dan pengembangan bahasa dan aksara Bali. Itu ada lomba domain sesi kedua. Itu yang bukan sesi kedua sih. Jadi lanjutan atas apa yang sudah dikerjakan kita bareng-bareng. Nah itu direspon baik, kemudian bikin lomba seperti itu juga, dan pesertanya dari yang awalnya Pandi itu, nah beberapa peserta tambahan baru banyak muncul, dan itu cukup membuat anak-anak muda di Bali yang senang utak-atik coding begitu aware, dan akhirnya ya mulai belajar untuk melakukan riset atau pengembangan teknologi tidak hanya pada bidang IT-nya saja, tapi melakukan kolaborasi begitulah. Jadi yang kemarin kalau nggak salah pesertanya ada yang tim yang ada anak-anak dari mahasiswa dari teknologi dan mahasiswa dari sastra Bali. Jadi sebetulnya di Bali itu kan nggak cuma FIB dan UNUD saja yang punya sastra Bali ya, ada beberapa perguruan tinggi. Nah mereka tuh kolaborasi di situ. Terima kasih karena sudah membuka satu atmosfer baru pada dunia teknologi dan IT di Bali. Setelah lomba domain, selanjutnya kita bikin simposium. Kegiatan simposium yang webinar isinya. Workshop ya, ada workshop juga. Oh ya, workshop untuk membuat aksara
di Aksara Bali atau apa ya? Iya, sekalian waktu itu juga font Oh, pembuatan font keyboard ya. sama keyboard, keyboard, ya, launching keyboard, keyboard ya. juga. Oh ya, itu yang menarik ya karena Iya. partner kita juga sudah bikin keyboard. Oh, Jadi Diproduksi lagi dan sudah Iya. diresmikan gubernur kan. ya Iya. sudah di launching ya, itu juga berkat dorongan dari teman-teman di Pandi. Jadi sobat budaya biar tahu aja, sekarang partner kita itu ada di Fakultas MIPA. IPA. Nah, namanya itu Pak Cok ya. Iya. Nah, itu Profesor Cok itu. Pak Prof Cok itu sudah bikin keyboard aksara Bali dari MIPA dan sudah di hak patenkan Iya. dan sudah terdistribusi ke beberapa sekolah yang ada di bawah naungan Provinsi Bali. Itu juga berkat dorongan dari Pandi juga, program Pandi. Kalau nggak ada dorongan program Pandi mungkin oke, selesai barangnya tapi mandek gitu, tidak terproduksi atau tidak ada stimulus untuk memproduksi kan begitu. Karena adanya program Pandi ini, lalu Pak Cok berpikir untuk mengembangkan lagi dan melakukan ekspansi Ya. ke arah yang lebih komersil atau memasyarakatkannya, karena sudah ada dukungan dari Pandi ini yang akan menyiapkan ininya, platform digitalnya. Itu keren tuh. Udah dapat SNI juga lagi ya. Oh iya, Sudah berdasarkan SNI soalnya. oh ya, kemarin sudah didaftarin sama Iya. Pandi, jadi itu keyboardnya sudah ber-SNI, tidak hanya helm saja ber-SNI, jadi keyboard Aksara Bali sudah ada SNI-nya, Sudah sesuai standarnya. sudah sesuai standar, dan itu berdasarkan penelitian yang intensif oleh Pak Cok selama 3 tahun. Iya. Itu kan untuk ergonomis penggunaan, meletakkan titik-titik tombolnya itu juga di riset lah oleh Pak Cok. Jadi sangat wajar dapat SNI dan seharusnya bisa dapat ISO juga ya. Iya. Iya. Harapannya. Harapannya. Iya. Mohon dibantu ya. Jadi biar nggak hanya SNI, jadi semua produk yang berkaitan dengan digitasi Aksara Bali itu supaya ada Masuk dalam standar ISO ya. Iya, ada pengakuan begitu kan. Iya. Kalau nggak ada pengakuan kan orang masih ragu juga ya. Maka itu ya begitulah. Semua orang butuh pengakuan. Semua sekarang di label supaya diakui begitu. Setelah simposium, dari simposium tuh hasilnya apa yang bisa didapatkan dari simposium kemarin tuh? Itu garis besarnya untuk Iya. SNI. SNI ya. Karena ada FGD juga kan kemarin di simposium kan. Lebih ke ngambil keputusan bersama ya di Balinya, seperti apa sih yang mau font-font apa aja yang disepakati, tata letak papan tombolnya seperti apa. Nah itu kan yang kemudian dimasukkan ke dalam konsep untuk pembuatan SNI gitu. Oh, jadi simposium itu sebagai dasar pengajuan SNI-nya. Betul. Berarti yang di SNI kan keyboard dan font. Font ya. Oke, great. Transliterasinya udah ya. Belum. Oh, belum. Masih itu mengikuti, jadi font dan keyboard dulu. Oke. Ada papan ketiknya, Papan ketik, ada ya. fontnya. Font itu aksara, teman-teman. Biar tahu. Dari istilah digital itu font itu aksara. Saya juga baru paham ketika bergaul sama teman-teman Pandi, kalau ternyata kalau di dunia digital itu namanya font. Ya, kita kenalnya aksara. Ternyata ada nama lainnya, namanya font. Kita akan coba berkunjung ke salah satu produk yang dikerjakan oleh teman-teman di Pandi tadi yang sudah disampaikan, ke programnya Mindan. Jadi ke Instagram Merajut Indonesia. Jadi teman-teman sobat budaya juga bisa lihat, nanti kita akan tampilkan di sini, nanti di deskripsi video juga kita akan sertakan link. Ini adalah Merajut Indonesia. Jadi program yang dikerjakan oleh Pandi 2 tahun atau 3 tahun belakangan. Sudah ada logo UNESCO-nya, resmi berarti. Ini officialnya yang dilakukan kerjasama oleh Pandi dan UNESCO. Jadi dukungannya jelas oleh lembaga dunia yang melakukan concern lah pada bidang kebudayaan. Ini UNESCO, ini Instagramnya sudah 12,7K followersnya. Udah dimonetize belum nih? Belum, dan followersnya nggak beli ya. Followersnya ini real ya. Ini real. Ini followersnya real. Jadi siapa tahu ada yang mau pasang iklan, silakan DM di situ ya. Nah, ini program-programnya. Iya. Nah, sebetulnya di Instagram ini nggak cuman promosi
program ya, tapi ini juga edukasi ya kalau salah. Edukasi betul. Apa aja tuh edukasi semacam apa tuh? Oh, Edukasi tentang aksaranya itu sendiri, ada giveaway juga kita, makanya harus follow ya. Iya. Oke. Iya, karena banyak giveaway. Edukasinya lebih ke pengetahuan mengenai aksara secara global aja sih. Gimana cara mendigitalisasinya, tahapan apa saja untuk mendigitalisasi suatu aksara, sama kayak ini kan ada aksara pegon, sarana penulisan teks keagamaan. Jadi kayak apa yang udah terjadi atau apa yang sedang dikerjakan itu ada semua di sini gitu. Lebih ke situ. Sengaja di media Iya. sosial tuh karena pendekatannya juga harus milenial, karena kan yang generasi-generasi sekarang tuh kayaknya juga mungkin kalau yang nggak di Fakultas Ilmu Budaya pasti nggak akan nyentuh ke ranah ini gitu. Iya, ya, betul, betul. Jadi untuk mensosialisasikan kepada mereka yang benar-benar awam banget, nah Iya. itu kita pendekatannya lewat media sosial. Jadi makanya bahasanya juga kekinian gitu dan lebih simple karena bentuknya infografis. Iya. Ya, ini juga infografisnya keren-keren ini. Kalau masalah infografis saya nggak pernah ragu karena orang IT semua di sini. Di itu orang markom semua. Jadi masalah desain kemudian tampilan tuh oke, sangat menarik. Nah, selain ini Pandi juga punya produk, kita jalan-jalan ke website ya, websitenya website. Merajut Indonesia. Ini dia. Wow. Ini seperti websitenya teman-teman di paleografi atau arkeologi sebetulnya. Karena begitu dibuka ada prasasti, kemudian kita cek produk unggulannya. Iya. Dari websitenya tadi apa sih? Ada transliterasi aksara ya, atau Nah. transkara kita bilangnya. Nah, itu Nah, ini apa nih? Bisa dijelasin nggak nih apa nih? Kalau ini lebih ke, kalau kita bahasa gaulnya kan translate Google. Google Translate. Ini kayak Google Translate tapi kita lebih ke aksaranya. Jadi bisa dikonvert langsung dari aksara Latin ke aksara daerah, aksara Nusantara. Nah, ini salah satu atau sebaliknya gitu ya. atau sebaliknya juga. Ini salah satu produk unggulannya. Jadi buat sobat budaya, Ya. nah teman-teman budaya yang masih bingung nih mau ngetik di gadget gitu kan, tapi kayak harus download keyboard dulu atau apa. Nah, ini bisa digunakan juga di Transkara. Jadi dari aksara Latin ketik aja, habis itu dikonversikan langsung keluar aksara Balinya misalnya. Mau dipraktekin boleh loh. Praktekin. Coba. Ketik aja dengan aksara Latin apa misalnya ya, Pandi gitulah ya, Pandi. Oke. Nah, ternyata aksara Balinya Pandi seperti itu. Oh iya ya, langsung keluar seperti itu. Jadi ini sebetulnya media yang baik untuk terutama anak-anak ya. Iya. Yang di Bali itu kan ada pelajaran bahasa Bali nih dari SD, SMP, SMA. Nah, ini media bagus nih untuk mereka ngerjain PR. Jadi gampang bikin PR sebetulnya, tinggal ketik aksara Latin lalu dia tertransliterasi secara otomatis. Ini keren, bisa bolak-balik lagi dari Iya, Bali bisa. ke Latin ya. Iya. Bali ke Latin, Latin ke Bali. Latin ke Bali. Coba kata yang lain. Apa ya? Ilmu budaya coba mungkin. Ilmu budaya. Ya betul ya. Ya, langsung keluar. Langsung keluar. Wah, ini keren sekali. Jadi teman-teman sobat budaya, ini satu website yang bisa membantu. Jadi ini ada aksara apa aja nih pilihannya? Yang sudah ada. Iya. Nah, Oke. Sunda, Jawa, Bali, Batak, Rejang. Sementara masih ini dulu. Masih. Nah, jadi ini masih dalam pengembangan ya. Masih. Masih. dalam pengembangan. Oke, keren. Oh, jadi ada berapa aksara? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Iya. 5 ya. 5. Oke, ada 5 aksara daerah di Indonesia. Itu ada Sunda, Jawa, Bali, Batak, Rejang. Dan itu semuanya sudah bisa transliterasi secara otomatis dengan mesin ini. Ini tadi kita cek aksara Balinya. Coba kita cek aksara Sunda. Meskipun saya nggak ngerti aksara Sunda. Kita coba ya.
kita ketik Sunda gitu aja yang gampang. Wow, langsung keluar nih. Tapi benar nggak nih tulisan Sunda ini kebetulan? Benar ya. Oke. Jadi kebetulan salah satu tim kita itu ada orang Sunda. Itu orang Sunda tuh, saudaranya Kang Ilham. Jadi orang Sunda dan sudah divalidasi oleh orang Sunda dan betul itu tulisan Sunda yang Latin dikonversi jadi aksara Sunda dan tulisannya betul. Berarti mesin ini bekerja. Ya, sangat efektif. Jadi teman-teman bisa kunjungi website ini sebagai tempat untuk belajar dan mencari tahu informasi lebih dalam tentang apa sih program Pandi yang berkaitan dengan budaya, supaya ya nggak sekedar kalau ngomongin budaya ya kita biasanya awang-awang aja kan, nggak ini nggak jelas lah. Tapi sekarang kita punya produk digital yang bisa lihat oleh semua orang, bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Tapi sesimpel digunakannya juga selain buat belajar, kalau buat generasi milenial mungkin bisa coba-coba update status di media sosial. Jadi kan tinggal di copy paste gitu. Itu bisa update status. Nah, mungkin ada yang mau curhat di status tapi nggak mau ketahuan artinya, misalnya. Bisa pakai aksara tuh. Oh, itu bisa pakai di media sosial juga berarti? Bisa, jadi tinggal di copy paste aja. Oke. Gitu. Ya, silakan sobat budaya yang mau bikin status, yang mau bikin istilahnya quote-quote gitu kan. Lebih keren lagi. Ya, pakai aksara. Terus di bawahnya kasih Latinnya gitu kan. Supaya keren lah. Ini menarik. Sekarang program yang lagi yang difokuskan oleh teman-teman di Pandi itu kan IDN itu ya. Ya, di IDN itu sudah sejauh mana sih perjalanannya IDN ini? Kalau IDN sendiri ya, kita kan ada beberapa dari yang melengkapi, mungkin dari melihat yang sebelumnya penolakan atas Jawa ya, kita ada. Jawa ditolak? Iya, betul. Waduh, kurang agresif pendekatannya. Ada beberapa yang harus kita jalankan dulu gitu ya. Misalnya kayak salah satunya kan meng-SNI-kan gitu. Jadi kita harus mengstandarkan dulu di mana font-fontnya itu, supaya karena kadang kan penulisan itu ada yang berbeda-beda ya. Misalnya di satu aksara itu bisa penulisannya berbeda-beda gitu. Nah, itu harus distandarkan gitu secara pemerintahan gitu. Jadi kita kerjasama sama Kemenperin dan BSN juga ya, Kementerian Perindustrian serta Badan Standarisasi Nasional. Nah, untuk itu kita membuat SNI Aksara Nusantara. Kalau saat ini kita sudah meng-SNI-kan ada Jawa, Sunda, dan Bali untuk papan tombol keyboardnya, letaknya, serta fontnya. Nah, di tahun ini kita sedang mengupayakan untuk Kawi dan Pegon. Nah, harapannya untuk 5 itu nanti selanjutnya akan kita tindak lanjuti setelah mendapat SNI untuk di-IDN-kan segera. Nah, kalau sejauh ini masih itu prosesnya, tapi dengan kita terus memperbanyak konten-konten secara digital, karena untuk satu itu menaikkan statusnya di Unicode gitu. Kalau Pegon memang kebetulan statusnya sudah karena dia masuknya Arab. Oh gitu. Wah ya karena memang bentuknya mirip-mirip Arab ya. Jadi itu keberuntungannya ya, karena mirip Arab dan bisa turunannya Arab juga dianggap sebagai salah satu turunan atau bentuk lain dari Arab yang berkembang di Nusantara. Nah, itu bisa masuk ke ininya Arab ya. Wah, enak tuh, tinggal satu lompatan lagi tuh selesai itu urusannya. Jadi siapa tahu ketika Pegon sudah di atas, dia narik saudara-saudaranya nih. Aksara-aksara yang lain. Buat pilot project dulu. Iya, Pegon ya. Jadi ada satu percontohan lah begitu ya. Nah, setelah itu bikin kemarin kita diskusi itu SLD ya, second level domainnya. Nah, itu apa tuh second level domain? Second level domainnya itu kan sebenarnya mungkin tadi dijelasin Mbak Cika ya, lebih detailnya SLD-nya itu apa. Kalau kita itu kenapa harus bikin SLD domain beraksara gitu ya. Karena kemarin pada saat kita diskusi dengan lembaga internet dunia atau ICANN, mereka mencoba bilang untuk memperbanyak konten-konten digital ya, itu kan terkait dengan Unicode-nya sendiri. Nah, di mana salah satunya kenapa nggak bikin SLD
second level domain yang beraksara gitu. Misalnya yang sudah mempunyai SNI terlebih dahulu. Nah, karena kita lihat kan kita coba deh dengan di Bali dulu gitu, karena di sini kan kita sudah ada kerjasama juga dengan UNUT gitu kan. Jadi kita bisa coba diskusikan dengan FIB atau FMIPA kayak gitu. Nah, kalau itu sendiri lebih ke nanti ke depannya itu yang akan kita fokusin dulu untuk SLD, karena itu menjadi salah satu syarat juga untuk IDN gitu. Karena kalau sudah banyak atau masif penggunaannya akan lebih mudah. Jadi status yang sebelumnya kita ditolak karena limited use, ini kemungkinan nggak akan ditolak gitu, karena sudah ada beberapa kayak SNI sudah kita dapatkan misalnya. Alasannya lebih kuat ya. Iya, alasannya lebih kuat, SNI sudah didapatkan, terus sudah ada SLD beraksara Bali, konten-konten digital misalnya sudah penuh dengan aksara. Nah, itu kan jadi bukan dianggapnya hanya dekoratif aja atau tidak digunakan, atau historical mungkin lebih ke situ sih. Kalau SLD aksara Bali sendiri gimana tuh Mbak Cika? Kalau untuk SLD-nya itu, jadi domain itu kan kita memang punya tingkatan. Dari yang .id sendiri itu termasuknya adalah country code top level domain, CCTLD. CCTLD. Kenapa top level domain? Berarti domain yang utamanya dari negara gitu kan, kode negara itu. Nah, di SLD itu adalah second level domain atau tingkat 2-nya, seperti contohnya ac.id gitu. Nah, tapi kita mau buat lagi yaitu aksarabali.id gitu. Nah, jadi itulah tingkatan-tingkatan si domainnya, dan kenapa juga tadi Mbak Ayu udah jelasin juga kenapa SLD dulu gitu. Selain SLD itu juga kita yang Pandi yang membuatnya dulu gitu kan, jadi belum sampai ke tingkatan ICANN yang artinya akan lebih mudah gitu. Ya, harus dimudahkan. Pilot project lagi nih. Nah, itu akan lebih mudah juga, dan sebagai alasan yang paling kuat gitu karena untuk mencapai top level domainnya. Jadi dilihat dari si second level domainnya udah banyak yang pakai gitu. Makanya nanti setelah rilis SLD-nya banyak yang pakai ya. Nah, itu kita sosialisasikan bareng-bareng. Supaya nanti goals-nya untuk jadi top level domain.id menggunakan aksara Bali gitu. Oh iya. Berarti memang dari SLD ini kita merangkak begitu pelan-pelan dulu dari bawah supaya kelihatan semakin banyak SLD yang beraksara Indonesia atau aksara Bali. Jadi semakin percayalah ICANN bahwa ini bukan sekedar warisan sejarah yang gak terpakai gitu kan. Jadi ini adalah sesuatu yang memang masih tetap dipakai pada ranah digital, pada ranah yang lebih modern. Karena kan ada muncul pertanyaan, wah ngapain ngurusin yang begitu-begitu kan? Nggak ada buang-buang energi, buang-buang uang gitu lah ya. Karena kan pasti Pandi mengeluarkan atau investasi tidak sedikit kan pada kegiatan ini. Saya nggak nanya berapa yang sudah dihabiskan karena itu angkanya pasti sudah sangat besar ya. Kami sangat mengapresiasi itu ya. Kami sebagai lembaga akademis tidak tidak bisa berbuat sampai seperti yang Pandi kerjakan, karena ada banyak hal yang menjadi border untuk kami untuk bisa melakukan hal itu, dan Pandi sudah mengambil langkah yang cepat. Dan nggak ada alasan untuk kami dari sisi akademisi tidak mendukung program ini dengan apa yang kami miliki. Jadi kemampuan hasil penelitian itu aja kan. Kalau dari finansial mungkin tidak bisa terlalu banyak. Jadi kami berserah pada Pandi untuk itu. Sisi finansial, supporting budget itu dari teman-teman Pandi, kami bisa bantu dari mungkin dari sisi penelitian kami ada dana riset yang cukup untuk melakukan riset yang lebih mendalam tentang program SLD ini. Dan kemarin sudah dikerjakan dengan Pak Cok ya. Kita sudah bikin kerjasama yang baru untuk melakukan riset tentang penelitian yang ideal untuk sistem SLD yang akan diterapkan di Aksara Bali ini. Tinggal kita tunggu hasil risetnya. Mudah-mudahan cepat selesai hasil risetnya dan kita akan bisa jalan-jalan untuk melangkah ke aksara-aksara yang lain kan, nggak cuma di Bali pastinya kan. Bali itu sebagai pilot project saja. Karena kebetulan kita
ada mitra, ada kerjasama ya kan, yang bisa yang jadikan landasan untuk melakukan itu. Berapa tahun sih targetnya SLD ini terrealisasi? Kan harus ada target dong. Iya benar-benar. Harapannya ya 2 tahun ya harusnya maksimal. Kita maunya kalau bisa tahun ini. Iya. Tapi kan ada beberapa ini harus ada riset terlebih dahulu gitu kan. Itu kan proses yang nggak bisa kita lompati gitu ya. Ya mungkin kalau harapan kita ya semaksimal kita bisa 2 tahun sudah ada produknya, sudah bisa siap kita sosialisasikan, sudah bisa kita ramaikan di dunia digital. Kalau dari kita maunya kayak gitu. Ya. Makin cepat makin baik. Jadi juga nggak akan ini bukan sesuatu yang akan ketinggalan zaman, malah ini adalah sesuatu yang akan melompati perkembangan yang ada di sini, khususnya di bidang kebudayaan ya. Karena kita tahu bahwa untuk gambaran teman-teman di Pandi bahwa riset-riset kami di bidang humaniora begitulah ya. Sekarang juga standarnya sudah bergeser dari standar yang konvensional tradisional, sudah diarahkan ke arah yang lebih digital. Karena itu kami tidak bisa jalan sendiri, jadi ada bantuan dari teman-teman yang paham soal digital. Makanya kami lebih banyak didorong untuk risetnya itu lintas fakultas, terutama yang berkaitan dengan digital. Nah di FIB ini nggak lintas fakultas lagi, ini sudah lintas company malah. Jadi universitas kerjasama dengan organisasi ya, organisasi mitra yang memahami bidang ini lalu menghasilkan produk yang bisa bermanfaat lah bagi orang Bali, bagi kebudayaan Bali khususnya, dan Indonesia dan Nusantara. Ya kami harap sih apa yang kita diskusikan pagi ini sampailah ke telinga pemerintah gitu kan, supaya ayolah kita semakin merapatkan barisan. Ini barisannya udah rapat sebetulnya. Jadi semakin rapat kan semakin bagus, sehingga semakin kuat pondasinya. Ini anak-anak di sini ada mau nanya nggak nih? Silakan. Belum ada. Sebenarnya di sini ada banyak, tapi nggak ada yang mau nanya, malu-malu. Belakang ini ada 1.000 orang. Ada 1.000 orang yang nonton. Yang nonton banyak ya. Nah, pertanyaan terakhir dari sesi diskusi kita pagi ini, kira-kira sampai kapan sih Pandi akan concern ngurus budaya kayak begini? Yang dalam pandangan saya sebagai orang yang awam sekali soal digital marketing, digital financial itu minim, kok kayaknya nggak mendatangkan hasil nih untuk Pandi sebagai lembaga yang lembaga yang profit oriented boleh saya bilang, karena ngurusin duit kan dari pendaftaran domain itu. Kita tahu nama domain itu berbayar dan ada jangka waktu segala macamnya. Kira-kira nih dari proyeksi mbak-mbak berdua yang punya kedudukan di Pandi ini, sampai berapa lama sih Pandi akan betah ngurusin kebudayaan begini? Mau dulu. Oke. Kalau harapan pribadi atau harapan Pandinya nih? Pribadi dulu. Beda nih soalnya. Harapan pribadi Oh iya ya. Karena kan kalau di Pandi kita ada pergantian kepengurusan, dan mereka pasti akan memiliki program-program baru lagi gitu. Kalau kita pastinya harus mengikuti, dan sedangkan kalau harapan saya pribadi kalau untuk program ini seharusnya lanjut gitu, nggak hanya 2 tahun sudah dapat 1 SLD ataupun 1 IDN gitu misalnya terus udah stop, enggak gitu. Karena ya kita lihat dari negara lain aja gitu, ini aja bisa punya 17 gitu kan, masa kita stop di 1, 2 atau 3 doang gitu. Sedangkan banyak banget aksara kita yang bisa diusahakan asalkan bisa bersinergi bersama-sama. Jadi sih harapannya selama masih ada
peluang untuk mendigitalisasi aksara-aksara kita, ya program ini terus lanjut sih gitu. Karena selama nafas berhembus. Iya, karena salah satunya juga kita harus mengubah mindset yang tadinya orang mungkin mikirnya budaya itu kuno Iya, gitu. betul. Kan itu kalau misalnya kita akan meninggalkan itu pelan-pelan karena beralih ke dunia digital, dan yang itu ditinggalkan itu nggak akan lama usianya, mungkin nggak harus nunggu 50 atau 100 tahun, tapi setahun 2 tahun tuh juga udah hilang Iya, gitu. betul, Dan itu betul. yang bahaya. Sedangkan kita kan nggak boleh ngelupain jati diri Ya. bangsa ini gitu ya. Wah, iya. Nggak dibawa gitu kan. Langsung Merdeka. budayanya dibawa ke digital. Iya. Itu kan lebih menarik lah. Ya, dua-duanya bisa jalan bersinergi ya kan. Budaya jalan, digital juga jalan. Jadi dinamis juga gitu. Iya. Betul. Silakan, Mbak. Statementnya. Iya. Kalau dari kita sih sebenarnya kan memang tujuan utama kita kan awareness ya. Ya. Kita memberikan yang tadi aku bilang di awal, kita memberikan informasi ke semua kalangan mengenai domain.id. Jadi kalau bentuk dukungan di segala ranah selain budaya pun itu akan tetap berjalan sih gitu. Cuma seberapa besar sih bentuk dukungan yang bisa kita upayakan itu kan tergantung dari apa yang bisa diputuskan gitu di Pandi sendiri gitu ya. Tergantung bos. Iya, bahasa itunya tergantung bos. Ini bahasanya klise banget, tapi intinya tergantung Iya, bos. tergantung bos. Iya gitu kan. Kalau selagi memang fungsinya atau ininya untuk awareness ya, apapun program terkait atau apapun bentuk support yang bisa kita berikan gitu, selagi mengarah ke digitalisasi ya kita akan tetap support gitu. Misalnya di bidang olahraga pun, di bidang apalagi musik, film, apalagi kita ada UMKM bahkan gitu, termasuk kebudayaan gitu. Kita akan tetap support untuk itu sih. Nah, kalau UMKM-nya berkaitan dengan kebudayaan gitu, Lebih seru double lagi, support lebih gitu seru. ya. Iya, double support. UMKM disupport, kebudayaan disupport, Iya. jadi double support. Nah, ini untuk sobat budaya yang punya UMKM, dan tapi itu harus dihubungkan loh dengan usaha Pandi yang berkaitan dengan proses SLG atau IDN, itu bisa dapat support. Ya paling enggak mitra begitu yang akan membantu mempromosikan UMKM teman-teman ya kan. Kebetulan markasnya Pandi itu di BSD ya. Iya, di BSD. Nah, Senggelang, dan itu adalah tempat yang oke lah untuk promosi UMKM. Ya semacam Silicon Valley-nya lah ya, Indonesia. Jadi di situ teman-teman bisa promosi juga. Kalau mau silakan kontak Pandi via websitenya atau Instagram, media sosialnya. Ada satu pertanyaan titipan. Nah, ini pertanyaan dari mahasiswa. Oke. Jadi kebetulan kampus-kampus Indonesia di Indonesia itu semua didorong untuk melakukan MBKM. Jadi semacam kampus merdeka begitu programnya Mas Menteri. Jadi salah satu programnya ada namanya magang. Nah, ini jadi pertanyaan beberapa mahasiswa atau sobat budaya. Kami ini orang budaya nih, tapi pengen magang di Pandi, bisa nggak? Apa yang bisa kami kerjakan di tempat yang orang-orangnya bergelut di dunia digital, tapi background saya adalah budaya. Bisa nggak kira-kira tuh? Bisa. Sebenarnya bisa aja. Bisa. aja. Jadi macam-macam yang bisa ditangani di di Pandi. Jadi nggak karena terus budaya terus nggak ada kerjaannya gitu misalnya di Pandi karena terlalu internet, nggak juga, karena bahkan yang di desain aja ada ya kita magang kayak desain. di kita ya, kalau di divisi kita sendiri itu kan kita ngerjain desain juga, ngerjain publikasi juga, bahkan kayak mengeluarkan rilis itu kan juga kita mengerjakan. Dan sedangkan kalau dari teman-teman yang kuliahnya di budaya itu kan itu bisa masuk aja gitu dalam
dalam apa ya? Mungkin dari kerja kita gitu. ranah kerjanya nggak harus dari di divisi kita yang business development kerjasama gitu kan sama Iya. marketing, mungkin bisa juga masuk nanti di humas gitu Iya. kan. Ya. Itu banyak sih sebetulnya. Atau kan mungkin ada juga yang tertarik meskipun kuliahnya di budaya tapi ada yang Iya. tertarik buat ngoding. Ya. Itu bisa juga, siapa tahu ke depannya ngodingnya bisa pakai aksara. Wah, keren tuh. Lebih keren. Ya kan? Oh, iya. Nah, itu juga Iya. kita lagi ngerilis untuk itu juga Iya, gitu. lagi Jadi mulai ada riset lah. ada Gitu. riset itu juga. Nah, itu menarik itu coding dengan aksara Sunda, Vi. Nah, jadi Bjorka nggak mungkin bisa nge-hack. Gimana coba? Hah? Orang hacker tuh berarti dia harus belajar aksara Nusantara nanti. Iya, ke depannya. harus paham dulu. Harus paham dulu dia. Iya. Jadi dia harus paham pasang pagar dulu. Itu keren, ide yang keren dan kami dari FIB sangat mendukung untuk riset itu. Sedang jalan berarti ya. Sedang jalan ya. Oke, jadi teman-teman Sobat Budaya ini ada riset dari Pandi tentang membuat coding dengan aksara Nusantara. Iya. Itu proteksi yang sangat luar biasa Iya. dan itu juga membantu kami loh nanti. Jadi mahasiswa kami bisa makin banyak nanti. Jadi banyak yang akan tertarik belajar aksara Nusantara. Jadi kami bisa buka short course untuk para hacker nanti itu ya. Betul. Ada peluang ya. Ada peluang. Jadi biar didengar sama Bjorka juga kan. Silakan ikut short course aksara Nusantara di FIB. Kami bikin short course 3 bulan gitulah ya untuk belajar aksara-aksara Nusantara. Bagaimana cara penggunaannya nanti dia tinggal pakai untuk nge-hack situs-situs itu. Jadi kita harus bikin barang dagangan itu yang bisa dibajak tapi bisa ditutup lagi. Nah, jadi bikin biar bisa laku gitu juga kan. Nah, sepertinya itu aja bincang budaya kita pagi hari ini bersama 2 orang narasumber yang mewakili Pandi sebagai salah satu mitra dari Fakultas Ilmu Budaya, mitra dari Universitas Udayana sih sebetulnya. Kita sekarang ada kerjasama dengan FIB dan MIPA di Universitas Udayana bersama Pandi dalam menggarap proyek pelestarian budaya khususnya aksara Bali yang berkaitan dengan ranah digital. Mau salam-salam dulu ke teman-teman keluarga. Buat Big Daddy kita aja, Oke. Pak Heru. Iya, itu mah. Ya karena Pak Heru yang membantu mempertemukan kita Semua ya. ya dan membuat program ini supaya jadi nggak sekedar wacana Ya. tapi terrealisasi gerakannya ada, gerakannya nyata. Terima kasih Mbak Cika, terima kasih Mbak Ayu. Setelah kegiatan podcast bisa lanjutkan jalan-jalan dan tugasnya di Bali gitu, menikmati suasana Bali. Demikian Sobat Budaya, podcast Bincang Budaya Binaya kita kali ini. Kita ketemu lagi pada Bincang Budaya selanjutnya. Salam budaya.